Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kisah misteri yang diambil dari cerita pesugihan. Oh ya, sebelum masuk ke ceritanya, nama dan tempat sudah disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita masuk ke cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kerumunan anak pemuda itu tertawa dengan riangnya di malam menjelang pagi. Sesekali mereka mengungkapkan kata-kata serapah sebagai candaan. Satu orang memainkan gitar, diiringi dengan nyanyian anak muda zaman sekarang. Sesekali lelaki yang memakai kacamata, sebut saja namanya Bayu, mengabadikan momen kebersamaan mereka lewat akun Instagram story miliknya. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Warung soto milik Bu Sri masih dipenuhi dengan pengunjung. Sebenarnya warung itu bisa dibilang baru di kawasan tersebut. Namun setiap harinya, pengunjung selalu memadati warung Bu Sri hingga pagi hari. Saat sedang asik dengan kegiatan masing-masing, tak berselang lama, tiba-tiba seseorang dari kelompok anak muda itu berteriak. Lihat, apaan ini?" Ujarnya dengan kaget sambil menatap layar HP miliknya. Kelima temannya yang lain lantas berhenti dari kegiatan dan menghampiri lelaki yang memakai kacamata itu. "Gila itu, yang di belakang lu apaan?" teriak salah seorang temannya. Ternyata mereka ketakutan dan bingung, karena dalam video yang ditangkap, terlihat sosok makhluk yang dibalut dengan kain berwarna putih, dengan ikatan di kepala, serta wajah datar berwarna hitam. Makhluk tersebut melayang ke kiri dan ke kanan, layaknya memperhatikan warung makan yang dijual Bu Sri, yang mereka yakini kalau sosok itu adalah pocong. Karena suara yang gaduh, Bu Sri menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi. Lantas Bu Sri kaget, mengapa penampakan tersebut bisa ada di warungnya. Dan tak berselang lama, akhirnya Iwan, suami Bu Sri, menyuruh anak-anak tersebut untuk pulang dan jangan diviralkan video tersebut. Cukup hanya mereka yang tahu. Sampai singkat ceritanya, sejak kejadian itu, Bu Sri tidak bisa tidur. Kadang ia merasa bulu kuduknya berdiri saat mengingat kembali penampakan di video pelanggannya. Sebenarnya ia tidak ingin percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Namun apa yang dilihatnya tadi sangat jelas, apalagi diambil dengan video. Terlebih sikap Pak Iwan yang tiba-tiba berubah, seperti takut jika orang-orang tahu ada penampakan pocong di warungnya. Akhirnya malam itu pun Pak Iwan pergi dan tidak kembali ke rumah. Entah kemana, Bu Sri juga tidak tahu. Keesokan paginya, warga kampung Maruya digegerkan dengan salah satu makam warga yang dibuat berantakan. Seperti ada yang menggali makam tersebut. Tapi anehnya, seluruh bagian dari tubuh mayat lengkap. Namun ada satu hal yang hilang dari jenazah tersebut, yakni tali pocong yang diikat di atas kepala. Banyak warga yang berpendapat bahwa kawasan kampung sudah tidak aman karena ada orang yang memakai guna-guna dengan mencuri tali jenazah orang yang sudah meninggal. Mereka meyakini pencurian tersebut dilakukan untuk sesuatu yang tidak masuk akal atau untuk ilmu hitam. Saat itu terlintas di benak Bu Sri, apa pencurian tali pocong tersebut ada hubungannya dengan rekaman video di warungnya. Apalagi jarak waktunya tidak terlalu jauh, tapi apakah mungkin? Saat terdiam melamun, tiba-tiba Pak Ahmad, salah seorang tetua di kampung tersebut, menepuk pundak Bu Sri. "Sri, saya mau ngomong. Saya sudah lihat video anak muda malam itu yang direkam di warung kamu. Saya mohon maaf, tapi kamu jangan tersinggung ya. Apa kamu menggunakan pesugihan untuk penglaris?" tanyanya. Sontak Bu Sri bangun dan marah kepada Pak Ahmad. Yang benar saja,
Bahkan terpikirkan untuk berbuat seperti itu juga tidak pernah, katanya dengan kesal kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad lantas memberitahu kepada Bu Sri dengan tenang, jika ada warga yang melihat suaminya seringkali datang ke area makam di malam hari. Mereka mencurigai jika suami Bu Sri inilah dalang dari pencurian tali jenazah tersebut. 1-2 kali dijelaskan, Bu Sri masih belum terima, hingga ia mengingat akan kejadian waktu itu. Saat ingin mencuci pakaian suaminya, Bu Sri kesal karena celana dan baju Pak Iwan seringkali kotor dipenuhi dengan tanah merah seperti dari kuburan. Namun saat itu, ia tidak pernah terpikirkan ke arah sana. Bu Sri lantas menarik napas panjang, menenangkan diri dan menerima masukan dari Pak Ahmad. Saya hanya mengingatkan sebelum terlambat, jika suamimu benar melakukan pesugihan, tolong ya Sri dicegah sebelum warga yang langsung menangkap basah suamimu, tegas Pak Ahmad. Sampai singkat ceritanya, malam itu Bu Sri memperhatikan gerak-gerik Pak Iwan. Ia tidak ingin suaminya tahu jika Bu Sri mencurigai apa yang diperbuat oleh suaminya. Bu Sri memberanikan diri untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pura-pura tidur, padahal Bu Sri ingin mengikuti kemana suaminya pergi. Hingga waktu menunjukkan pukul 1 pagi, Sri mengambil jaket lusuhnya dan sandal jepit di belakang rumahnya. Benar saja, ia mengikuti kemana perginya Pak Iwan, hingga ia tiba-tiba berhenti di belakang pohon beringin dan mengendap-endap melihat apa yang dilakukan suaminya. Bu Sri dibuat kaget dengan melihat sang suami menggali kuburan yang masih basah itu dengan kedua tangannya, tanpa alat apapun. Selanjutnya sang suami mengambil mayat yang ada di dalam dan secara perlahan-lahan membuka tali yang melilit jenazah dengan giginya. Bu Sri ketakutan. Tega-teganya sang suami melakukan hal tersebut pada jenazah yang baru saja dikubur. Semenjak kejadian itu, warga sudah tahu jika Pak Iwan melakukan ritual pesugihan pocong untuk penglaris di warungnya. Namun karena dibuat malu warga sekampung, alhasil suami Bu Sri berhenti melakukan pesugihan. Tapi anehnya, saat berhenti melakukan pesugihan, Pak Iwan ini mengalami penyakit yang sulit untuk dijelaskan. Tubuhnya kurus kering, hanya bersisa tulang. Wajahnya lama-kelamaan menjadi hitam, seperti ditarik sinarnya, hingga kedua mata yang selalu terbuka dan meneteskan air mata. Menurut orang pintar di kampung itu, kejadian yang menimpa Pak Iwan sebagai ganjaran atas pesugihan yang ia lakukan. Pak Iwan menumbalkan dirinya sendiri dalam ritual itu. Ditambah lagi saat Pak Iwan tidak bisa mengambil tali pocong dari jenazah yang seharusnya dilakukan secara rutin. Tulisan ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Dan dari cerita tersebut, semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Jangan lupa share, like, dan komen, dan tekan subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.